tampil sebagai bukan sekadar tokoh dalam rumah. Sebagai ibu rumah tangga pun dia bisa berdampak. Dan tanpa perlu ada embel-embel. Tanpa embel-embel nama suami. Yes. Pancasila Garuda ini perempuan atau laki-laki burung Garuda ini? Pak Anies dan Caimin dalam hal ini ditakdirkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Dan mereka punya role model yang begitu powerful untuk bisa ditiru. Ini Ibu Ferry. Tapi ini segi kejujuran. Misalnya jadi ibu negara? Aminin aja dulu. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Sujiwo Tejo, Maman Suherman, Nafa Urbah, Sherly Anavita, Intan Saumadina. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Baik, seperti biasa saya tidak sendiri tapi saya ditemani oleh para panelis yang luar biasa. Kali ini kita akan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk one and only Maman Suherman, Kang Maman. Sherly Anavita, Nafa Urbah, Intan Saumadina, yang sudah lama tidak muncul, Sujiwo Tejo. Akhirnya. Apa kabar para panelis? Sehat, semangat ya. Terima kasih waktunya. Dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah juga untuk rekan-rekan mahasiswa dari ADVI. Terima kasih teman-teman. Pemirsa, ada pepatah yang menyebutkan bahwa setiap laki-laki sukses selalu ada istri yang kuat di sampingnya. Seorang istri ini lalu juga menjadi seseorang yang menguatkan suaminya dalam suasana apapun, baik di kala suka maupun juga duka. Nah, kali ini studio Q&A kedatangan tamu atau para istri-istri yang kuat yang selalu ada di samping suaminya apapun keadaannya. Inilah Q&A dalam episode Kalau Cinta Aminin Aja. Dan langsung saja kita akan panggil bintang tamu kita, istri-istri pasangan Capres-Cawapres dari Koalisi Perubahan, Ibu Ferry Farhati dan juga Rustini Murtado. Kita sambut. Apa kabar Ibu Ferry? Baik, alhamdulillah. Ibu Rus, boleh berkenan sebentar ngobrol sejenak sebelum kita mulai panggung panas Q&A. Ibu Rus, berkenan? Ibu Ferry, ini kan kalau saya lihat sibuk banget ya keliling-keliling, tapi jujur capek nggak Bu? Sebetulnya waktu jalannya sih exciting. Tapi? Menyenangkan gitu, bisa ketemu banyak orang. Dan begitu sampai rumah, tidur di tempat tidur baru pada sakit badannya. Kalau Ibu Rus gimana Ibu? Sama gitu, waktu ketemu orang-orang di sana tuh seneng gitu ya, jalan seneng. Begitu sampai rumah, aduh capek juga ya. Capek juga. Yang paling mengesankan dan tak terlupakan momen apa nih kalau Ibu Ferry? Ya sebetulnya pengalaman waktu di Jakarta tuh kita kan Mas Anies jarang ketemunya malam. Nah dengan perjalanan ini jadi kita sering ketemu berapa hari bareng terus. Ada hikmahnya ya. Kalau Ibu Rus? Ya kita sering kan sering nemenin gitu ya, sering nemenin keluar kota gitu ya. Memang kebersamaan kita jadi lebih sering ya daripada sebelumnya. Tapi kalau saya ikut-ikut terus juga saya nggak kuat gitu loh. Kalau terlalu sering ikut juga saya nggak kuat gitu loh. Ya akhirnya saya di rumah gitu. Tapi boleh ya, nggak ikut boleh ya Bu? Boleh. Boleh aja, nggak dipaksa ya? Enggak. Oke, tepuk tangan kita mau gali lebih dalam lagi. Dipersilakan duduk, Ibu Ferry di sini, Ibu Rus di sebelah sana. Terima kasih. Panas. Ibu Ferry dan Ibu Rus. Dalam Q&A kali ini ada aturan mainnya, akan ada 9 box. Nanti silahkan memilih box nomor berapa yang di dalamnya akan ada topik pertanyaan yang akan disampaikan oleh para panelis. Baik, kita akan langsung saja mulai kesempatan yang pertama kepada Ibu Ferry. Pilih nomor berapa?
Oke, saya pilih nomor 2. Nomor 2, kita akan buka nomor 2. Aminin aja. Baik, ngomong-ngomong soal aminin aja, kita akan langsung berikan kesempatan pada panelis yang pertama, panelis Q&A. Kang Maman, apa kesan Kang Maman ketika melihat sosok duo wanita atau Sri Kandi ini? Capek nggak capek, ikut nggak ikut, aminin aja. Oh gitu. Saya ingin berterima kasih ke Q&A Metro TV karena memperkenalkan sebagai Ibu Ferry Farhati, Bu Rustini Murtado, bukan sebagai Ibu Anies Baswedan dan Ibu Muhaimin Iskandar. Karena buat saya Indonesia masa depan seharusnya tidak lagi memanggil istri itu selalu dengan ikutan nama suami. Dampaknya luar biasa, Ibu. Nah, saya berharap Ibu ketika nanti menang, tolong diperjuangkan misalnya nih. Ibu-ibu hamil datang ke ginekolog, pemeriksaan yang dipanggil tuh Ibu Maman Suherman. Itu menyakitkan loh. Bagaimana dengan orang tua tunggal? Bisakah itu diperjuangkan oleh Ibu nanti bahwa perempuan ya tetap harus tampil sebagai perempuan, jangan selalu diembel-embeli dengan nama suami. Tapi kan memang sebetulnya seharusnya nama yang melekat kepada seseorang itu kan nama ayah. Tapi kan juga ada aturan kalau memang sudah menikah dengan suami, pasti nama belakang suaminya kan juga memang harus ikut di istrinya kan, Kang Maman? Tidak ada peraturan. Tidak wajib ya? Tidak wajib peraturannya. Karena saya takut kalau sederhana aja, selalu akhirnya jadi ibu rumah tangga dan itu dampaknya kadang-kadang sampai ke ekonomi. Bayangkan para perempuan yang jadi pelaut. Statusnya selalu disebut ibu rumah tangga, bukan pelaut, bukan nelayan. Dampaknya sampai ke tingkat mau pinjam bantuan, pinjam ke perbankan aja nggak bisa. Karena cuma ibu rumah tangga misalnya. Dan itu yang ingin saya berharap dari kedua ibu ini, kalau kita menang, perempuan itu harus tampil sebagai bukan sekadar tokoh dalam rumah, tapi juga adalah orang-orang yang berada di luar rumah. Kalau Ibu Rus gimana? Lebih suka dipanggil nama sendiri atau nama Ya, suami? kalau lebih suka sih dipanggil nama sendiri ya, artinya kan orang itu lebih kenal ke kita gitu ya, karena memang itu nama kita gitu. Kalau Itu. Ibu Ferry, Sebetulnya ibu-ibu itu kan seorang penggerak, Yes. baik di lingkup keluarga ataupun di lingkup sekitarnya. Sebagai ibu rumah tangga pun dia bisa berdampak. Ketika dia bisa menjaga keseimbangan dalam rumah tangga, kemudian dia memperluas dampaknya ke lingkungan sekitar dengan aktif di PKK, dengan aktif di lingkungan. Dan tanpa perlu ada embel-embel. Tanpa embel-embel nama suami di Yes, belakang. itu Bu yang saya harap. Ya. Mbak Tejo silakan Mbak Tejo. Jadi kalau dari Mbak Rustini tadi, sekarang selalu dipanggil Bu Muhaimin. Oh, Iya, otomatis. mungkinkah keadaan Indonesia jadi begini karena banyak orang tidak tahu nama asli perempuannya? Wah, jangan dong. Yang tahu cuma nama suaminya. Saya tahunya Bu Muhaimin, Memangnya itu Bu akan Anies. berdampak apa sih Mbak Tejo? Karena kan jadi ditenggelam. Kemarin aja sama diskusi sama teman-teman di Jepara menarik loh. Pancasila Garuda ini perempuan atau laki-laki burung Garuda ini? Saya cenderung perempuan karena ini sudah zamannya perempuan. Indonesia kalau dipimpin perempuan sejak zaman Ratu Kalinyamat, Ratu Sima itu. Berarti setuju ya dengan Setuju. Kang Maman tadi ya? Cuman Kang Maman nanggung. Cuman nama dihilangkan, nama Bu Rustini nggak pakai Muhaimin, Mbak Ferry nggak pakai Baswedan. Saya usulkan kalau sampai nanti jadi presiden ibu negara 1 dan negara 2, berani nggak di kartu keluarga namanya kepala keluarga nggak harus suami. Iya, Kan kepala keluarga emang selalu suami, Mbak Loh, Tejo. kenapa nggak perempuan juga? Kalau memang dia nggak bisa mimpin, banyak suami nggak bisa mimpin. Tapi itu kan sebatas administrasi. Oke, Nggak bisa. Sherry. Loh enggak ini Oh, iya. aku tantang, berani nggak mengubah kepala keluarga nggak harus suami di kartu keluarga itu. Oke, berani nggak? Coba Oh, dijawab itu apapun itu. ranahnya kebijakan Mbak Tejo. Dan kalau ada pun masukan dari kami, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kami belum tahu. Gitu. Insya Allah sih Kita akan mereka akan mencarikan yang terbaik. Oke, kalau gitu yang kedua. Ke suami. Kalau gitu yang Bisikan. kedua. Pillow talk. Pilot talk. Kalau gitu yang kedua. Oh, belum. Oh iya, Belum. silakan, masih ada. Ini nggak semua. Tapi seringkali saya melihat, saya kemarin dari Jawa Timur, itu ada 2 lapangan bola luas. Habis malamnya sholawatan, bagus sholawatan itu bagus. Tapi sampahnya di mana-mana.
berani nggak siapapun yang sholawatan bawa sampahnya sendiri-sendiri? Ya Saya tantang, tentunya berani. Berani. Mbak Yo, saya boleh silakan. Selama ini kan Bu Ferry, Bu Rus, ini kan lebih dikenal dalam tanda kutip suaminya. Padahal kalau saya boleh sedikit highlight Mbak Yo dan teman-teman semua, dua wanita ini adalah sosok-sosok inspiratif yang menemani suaminya hingga sampai di titik ini. Pertanyaan saya adalah sekiranya Pak Anies dan Caimin dalam hal ini ditakdirkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden, kira-kira ada program unggulan khusus nggak Bu untuk realitas kehidupan yang akhir-akhir ini sering bermasalah? Gimana Bu? Pertama aminin dulu aja. Aminin dulu. Pertanyaanku ketika Mbak Rus nggak pergi, Gus Imin nggak apa-apa atau malah seneng? Enggak, dari ekspresinya.